Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan taklim kita, belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Fatihah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pertemuan pekan lalu terakhir kita masuk ke huruf yang pinggir lidah dengan gigi geraham, gigi yang di samping. 4 gigi dari gigi paling belakang dihitung 4 gigi, nah itu gigi geraham. Jadi kemarin hurufnya cuma satu, yaitu huruf bod, ya, bod, huruf bo. Nah, hurufnya cuma satu, tapi butuh perjuangan untuk melafazkannya dengan baik insyaallah. Tapi insyaallah gampang. Yang penting kita sering berlatih dan terus berlatih belajar. Insyaallah Allah mudahkan, karena Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Allah telah memudahkan, sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, dihafalkan juga, demikian. Baik, insyaallah di kesempatan pada hari ini kita lanjutkan untuk di huruf lidah yang terakhir. Jadi setelah kita perjalanan panjang ya, dari ujung lidah dengan macam-macamnya. Yang pertama dengan pangkal gigi atas, kemudian ujung lidah dengan ujung gigi atas, kemudian ujung lidah dengan gigi bawah, belakang gigi bawah, gigi seri bawah, kemudian ujung lidah dengan langit-langit atau gusi atas, kemudian tengah lidah sudah kita lewati, tengah lidah dengan langit-langit mulut, kemudian kemarin terakhir kita pinggir lidah. Hari ini kita masuk ke makhraj yang terakhir dari huruf lisan, al-lisan, yakni pangkal lidah. Pangkal lidah hurufnya ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Ada 2, Masya Allah, sudah hafal semua. Huruf pangkal lidah hurufnya ada 2, yaitu huruf qaf sama kaf, ya, huruf qaf sama kaf. Insyaallah nanti ini tempatnya atau asalnya itu sama, yaitu di pangkal lidah, huruf qaf sama kaf. Cuma nanti yang berbeda sedikit adalah tempat bertemunya pangkal lidah itu dengan organ tubuh yang lain, organ di mulut itu yang lain apa? Nah itu nanti, karena biasanya huruf itu dia makhrajnya itu terdiri dari 2 sisi makhraj. Jadi ada 2 organ tubuh yang bertemu, seperti ujung lidah dengan ujung gigi atas bertemu menghasilkan huruf apa? Fa, za, dha. Kemarin kita sudah pelajari dan lain sebagainya. Kemudian kedua bibir bertemu menghasilkan huruf ba, ma, wa. Kalau bibir atas dengan gigi seri bawah menghasilkan huruf fa. Jadi biasanya huruf itu dia punya 2 sisi makhraj. Jadi 2 organ yang bertemu menghasilkan bunyi suatu huruf. Begitu juga dengan nanti pangkal lidah. Nah, jadi kita masuk ke huruf yang selanjutnya, ke-8 makhraj yang kita pelajari, kita bagi menjadi sedikit, ya, terlalu banyak.
Karena Al-Imam Ibnul Jazari beliau membagi makhraj itu menjadi 17. Jadi kalau kita mau menghafal jadi 17 itu mungkin agak sulit memahaminya. Tapi kalau kita bagi sedikit aja jadi 9 lembar insyaallah. Jadi yang ke-8 sekarang yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Langit mulut. Hurufnya ada 2 yaitu huruf qaf dan kaf. Ya. Cuma perbedaannya nanti langit-langit yang bertemu itu yang mana? Misalkan modelnya seperti ini. Kalau ini mulut kita, kemudian ini pangkal lidah kita di sini. Kalau huruf qaf itu di langit-langit yang lunak, langit-langit yang lembut. Kalau kita buka mulut kita, nanti di center lihat di cermin ada, kalau kita bicara dia bisa naik turun bergerak. Itu di sini letaknya langit-langit yang lunak. Dia di sinilah huruf qaf. Di sini huruf qaf, langit-langit yang lunak. Maju sedikit mulai masuk ke langit-langit yang keras, nggak bisa bergerak karena ada tulangnya. Biasanya di sini di pangkal langit-langit yang keras itu huruf kaf. Jadi letaknya di situ. Baik, jadi itu untuk makhrajnya, tempat keluarnya pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Huruf qa lebih dalam di langit-langit yang lembut, yang lunak, yang bisa bergerak, itu langit-langitnya. Kerasa kalau kita pencet juga bisa ditekan seperti itu. Tapi kalau langit-langit yang huruf kaf itu langit-langit yang keras, yang tidak bisa bergerak, dia kaku karena di atasnya ada tulangnya. Baik, untuk sifatnya, cara pengucapannya, huruf qaf dulu. Huruf qaf ini mudahnya mulut kita dibuka sedikit, tempelkan lidahnya tadi ke makhrajnya, langit-langit di atas. Qa. Nah, jadi kesalahan biasanya itu yang terjadi adalah ketika mengucapkan huruf qaf, mulutnya dibulatin, mencucu. Qa. Bibirnya biasa. Bibirnya enggak usah monyong, enggak usah mencucu. Bukan qa tapi qa. Ya, seperti itu. Relax. Jadi bibirnya biasa, cuma mulutnya dibuka, ditempelkan makhrajnya, dilepaskan, keluar langsung bunyinya. Qa. Ya, seperti itu. Kemudian yang kasrah juga sama. Qi. Nah, jangan terlalu ditekan karena ada kaidah dari Imam Ibnul Jazari rahimahullah, cara mengeluarkan itu adalah bil lutfi fin nutqi, lembut dalam mengucapkannya. Jadi jangan dia biasa. Yang penting jangan jadi huruf kaf, ki tapi ti. Ya, dan tidak terlalu ditekan. Tidak terlalu ditekan, tidak berlebihan, tidak takalluf. Nah, insyaallah gampang. Kemudian ketika dhammah seperti biasa, kalau dhammah mulutnya mencucu. Ya. Dan terakhir ketika sukun, huruf qaf dia punya sifat qalqalah, mantul. Aqo.
Ya, dan ketika sukun qalqalah ini dia langsung aqo. Jangan ditahan, jangan aqo. Aqo. Nah, kalau jadi aqo itu qafnya ketambahan huruf hamzah. Qa, qa, a. Nah, itu huruf hamzah. Salah, tapi dia biasa, lembut. Aqo. Aqo. Ya. Seperti itu. Kita coba. Sekali lagi, huruf yang fathah dulu. Qa. Qa. Ti. Ti. Tu. Tu. Ya. Aqo. Kita coba. Qatiqu aqo. Ya, baik. Insyaallah bisa dimengerti. Yang penting huruf qaf itu tidak ada angin yang keluar. Jangan sampai kha, seperti kaf ya. Tapi dia bersih dari udara tidak ada yang keluar. Qa. Baik. Kemudian yang kedua huruf kaf. Maju sedikit lidah pangkal lidahnya dengan langit-langit yang bagian keras. Ka. Ki. Ku. Ak. Ya. Terbalik dari huruf qaf tadi yang dia enggak ada udara yang keluar. Kalau huruf kaf ini ada sifat hams. Jadi udara itu mengalir. Ka. Tapi jangan terlalu maju. Pangkal lidahnya jangan terlalu maju, jangan ka terlalu banyak. Tapi ka. Ya. Huruf K biasa di bahasa Indonesia dikasih hamasnya sifatnya sedikit saja. Ka. Ki. Ku. Ak. Nah, insyaallah mudah dipahami. Kita coba. Kaki ku ak. Ya. Baik, itu secara umum cara pengucapan huruf qaf dan huruf kaf yang keluar atau tempat keluarnya dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut. Kalau qaf tadi ingat langit-langit yang lembut, langit-langit yang di belakang. Nanti bisa dicari mungkin gambarnya di Google, itu banyak makhraj huruf qaf langsung muncul nanti. Perbedaannya dengan makhraj huruf kaf. Kalau kaf itu nanti agak maju dikit, ada tulangnya di atas langit-langit huruf kaf itu ada gambar, nanti ada tulangnya. Itu secara umum untuk huruf qaf dan kaf. Jadi tempatnya itu sama. Kalau ibaratnya itu pabriknya sama. Cuma yang beda itu cara produksinya. Nah, cara produksinya. Kalau huruf qaf tadi di langit-langit yang lunak, yang enggak ada tulangnya. Kemudian huruf kaf itu di langit-langit yang keras. Perbedaannya lagi adalah huruf qaf itu dia isti'la, jadi tebal, lidahnya naik ke pangkal lidahnya naik ke langit-langitnya. Qa seperti itu. Beda dengan ka seperti itu. Jadi bukan huruf k yang dibunyikan o diganti bunyi o, jadi ko, tapi ko. Iya, seperti itu. Kemudian kesalahan lagi ketika membaca huruf qaf adalah biasanya itu tadi dibaca menjadi bunyi k. Biasanya ini ketika harokat kasroh bunyi i. Contoh misalkan pada kata wa idza qila lahum, wa idza qila. Biasa dibaca wa idza qila. Nah, ini termasuk di antara kesalahan yang artinya bisa berubah. Kalau merubah dari huruf qaf menjadi huruf kaf. Kalau wa idza qila apabila dikatakan. Kalau kita baca wa idza qila apabila ditimbang, apabila ditakar. Nah, jadi dari dikatakan menjadi
ditimbang, ditakar. Ini contoh yang merubah huruf yang bisa merubah maknanya seperti itu. Jadi ketika ko tidak ada anginnya, yang ki tapi ti ya. Berbeda dengan huruf kaf, ki ya. Insyaallah bisa dipahami. Kemudian yang kedua tadi, ketika mengucapkan huruf qaf, untuk menebalkannya biasanya bibirnya monyong, mencucu. O. Tidak seperti itu, tapi huruf isti'la itu bibirnya biasa, bukan dimonyongkan. O, so, bo, biasa, tapi cuman dibuka kemudian dikeluarkan dari makhrajnya. O, so, bo, to. Jadi bibirnya enggak dimonyongkan seperti itu. Bagaimana cara melatihnya biar terbiasa kalau hurufnya tebal bibirnya enggak monyong? Nah, coba bibirnya atau mulutnya dibuka saja. A, kita buka a. Sekarang lidahnya dinaikkan. Seperti itu. Berbeda dengan kemudian coba dari kata misalkan kalau kita ngomong bakso biasanya gimana? Bakso. Nah, sekarang coba bakso mulutnya enggak usah dimonyongkan, jangan bakso. Nah, seperti itu cara latihan menebalkannya. Juga misalkan ngomong toko, jangan mulutnya jangan dimonyongkan, jangan toko. Bisa dilatih dengan cara seperti itu. Jadi ketika huruf isti'la yang tebal, mulutnya atau bibirnya itu tidak monyong, enggak mencucu. Jadi bukan o atau so seperti itu, tapi biasa ko, so, bo. Itu. Kemudian di antara kesalahan yang lainnya ketika mengucapkan huruf qaf adalah biasanya tadi ketika sukun sifat qalqalahnya ketambahan hamzah. Jadi ada e-nya. Aqo. Atau misalkan kalau huruf dal ahad nah itu. Jadi huruf yang punya sifat qalqalah itu pantulannya itu di makhrajnya saja. Jadi tidak usah ditambah dengan huruf hamzah. Aqo. Nah, seperti itu. Kemudian kalau huruf kaf, kesalahan yang terjadi pada huruf kaf biasanya tadi satu, kelebihan hamesnya, kelebihan udara yang keluar. Ka. Ini biasanya karena terlalu maju, pangkal lidahnya terlalu maju ke depan. Jadi biasanya udaranya berlebihan. Ka. Tapi biasa saja. Ka. Ya, seperti itu. Atau yang kedua, malah enggak ada sifat hamesnya. Jadi ka. Akbar. Allahu akbar. Nah, yang benar Allahu akbar. Seperti itu. Dan ketika mengucapkan ini itu bersambung, jangan diputus, jangan akbar atau ak tapi ak langsung nyambung seperti itu. Baik, seperti itu huruf qaf dan kaf. Sekali lagi coba kita ulangi. Kita kasih harakat fathah, kasrah, dhammah dan sukun dari huruf qaf terlebih dahulu. Yang pertama huruf qaf. Kita ulangi. Qaqiqu baqo. Monggo. Ya, yang kedua huruf kaf. Kakiku ak. Ya, coba mungkin yang sebelah utara ya. Utara, monggo Bapak-bapak dari huruf qaf terlebih dahulu. Ya,
Ya, 1, 2, 3. Qatiqu baqo. Terus kaf. Kakiku ak. Ya, yang sebelah selatan monggo. Sekalian ibu-ibu boleh. 1, 2, 3. Qatiqu baqo. Huruf kaf. Kakiku ak. Ya. Baik, itu huruf qaf dan juga huruf kaf. Insyaallah huruf ini gampang, nggak susah ya. Karena bagi kita orang Indonesia biasanya yang susah itu cuma huruf-huruf yang nggak ada di bahasa kita. Biasanya itu diantaranya adalah yang paling susah huruf-huruf isti'la dan idbaq sekaligus. Ya, 4 huruf itu so, do, to, zo. Biasanya itu yang paling susah. Selainnya insyaallah gampang seperti itu. Baik, selanjutnya coba kita aplikasikan yang sudah kita pelajari ini, huruf qaf dan kaf dan juga huruf-huruf sebelumnya. Kita praktekkan sekarang coba di surat Al-Fatihahnya lagi. Baik. Di surat Al-Fatihah. Baik, dari ta'awudz kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan, nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Monggo boleh dicoba dulu yang gantian, coba yang sebelah utara dulu. Sekarang kita coba dari ta'awudz sampai dengan waladdallin ayat terakhir. Monggo, 1. Apa? Selatan ya, gantian maksudnya. Tadi ya. Afwan, Masya Allah. Ya, sebelah selatan mungkin sekalian sama ibu-ibu boleh. 1, 2, 3. A'udzubillahi
diusahakan jangan masuk ke hidung, jangan tapi ketika sudah itu langsung balik ke rongga mulut, gak ada yang dari hidung. Jadi alamin sorry. Ketika hidungnya ditutup, suaranya tidak menjadi sengau, bukan tapi ya. Jadi huruf yang keluar dari hidung kemarin cuman ada 2, yaitu huruf nun sama mim, dan itu pun hanya di sama n-nya aja. Nah, tapi ketika bunyi ma a-nya juga enggak ada dari hidung lagi, langsung dari mulut. I u, bunyi a i u-nya itu keluarnya dari rongga mulut, jadi tidak masuk di hidung. Jadi sebenarnya bersih dari mulut semua. Yang masuk di hidung itu cuman gunnahnya, huruf mim dan nun pada makhraj itu, nya itu, sama an gitu. Nah itu yang masuk di hidung cuma 2 itu. Sisanya lewat keluar udara atau suaranya itu dari mulut semua. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, barakallahu fikum. Sekarang yang sebelah utara, monggo Bapak. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kurang lebih seperti itu dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah selesai, berarti surah Al-Fatihahnya sudah khatam nih. Masya Allah. Yang penting sudah pernah belajar gitu. Nah, yang penting dilatih terus, dipelajari terus seperti itu. Tapi mungkin ada yang mau praktek, mungkin Bapak Ibu silakan, terutama Bapak, untuk di surat Al-Fatihahnya dari awal sampai dengan akhir, silakan. Tidak apa-apa. Seperti yang kemarin kita bilang, ketika kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran ini harus banyak praktiknya,
Karena kita nggak tahu bacaan kita itu benar atau salah kecuali sudah diperdengarkan kepada orang yang bisa membacanya, seperti itu. Talaki, itulah yang disebut dengan talaki. Dan jangan takut salah ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar membaca Al-Quran itu selama setiap hurufnya itu dia mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Seperti kita bilang kemarin, hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Dan Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi yang dimasuk satu huruf itu apa? Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi alif lam mim ada berapa huruf? 3 huruf. Seperti itu. Jadi kalau kita membaca dari ta'awuz sampai ayat pertama Al-Fatihah sampai dengan terakhir, sudah berapa huruf yang kita baca? Hitung sendiri. Kayaknya lebih dari 50 huruf ada kayaknya.